Oke anak-anak, hari ini kita akan membahas khusus tentang bilangan berpangkat tak sebenarnya. Namun demikian, bahasan ini tentu saja tidak jauh dan masih berkaitan dengan bahasan kita sebelumnya. Oke, di pekan sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat bilangan berpangkat, ya, yang 7 ini. Nah, dari 7 ini kita akan coba kelompokkan menjadi dua. Nah, menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah sifat bilangan berpangkat sebenarnya. Ini maksudnya adalah bilangan berpangkat dengan bilangan bulat positif, ya. Dan di sini ada 5 sifat. Dan tentu saja kelima sifat ini sudah kalian pelajari di pekan-pekan sebelumnya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 sifat dengan pangkat bilangan bulat positif seperti ini. Nah, sekarang kita lihat ke bagian yang kedua. Bilangan berpangkat ini kita kelompokkan menjadi bilangan berpangkat tak sebenarnya. Ini ada 3. Yang pertama, bilangan berpangkat bilangan bulat negatif. Nah, seperti ini udah dibahas juga, tapi nanti kita coba supaya lebih kuat. Untuk yang ini nanti dibahas lagi. Yang kedua, berpangkat 0, ya, ini sudah juga. Dan yang ketiga, ini sebagai bahasan tambahan, yaitu bilangan berpangkat pecahan, ya, bilangan berpangkat pecahan. Nah, ini sengaja dibahas karena ini berkaitan erat nanti dengan bilangan bentuk akar. Oke? Nah, untuk bilangan berpangkat tak sebenarnya kita akan bahas yang 2 saja. Yang pertama yang berpangkat negatif dan nanti yang berpangkat pecahan. Oke, untuk yang berpangkat negatif kita fokus ke sebelah sini. Ini ada contohnya. Yang pertama, 2 pangkat negatif 3, langsung kita terapkan sifat, ya. Jadi 1/2 pangkat 3 hasilnya 1/8. Nah, sekarang dengan negatif 5 pangkat negatif 2 menjadi 1/-5 pangkat 2. Jadi ingat, yang berubah adalah pangkatnya, ya. Asalnya negatif jadi positif, tapi untuk bilangan pokoknya tidak berubah. Nah, di sini negatif 5 berpangkat bilangan genap, maka hasilnya pasti positif, ya. Negatif 5 kuadrat artinya negatif 5 kali negatif 5, jadinya 25. Nah, coba kita perhatikan dengan contoh yang ketiga. Negatif 2 pangkat negatif 3 menjadi 1/-2 pangkat 3. Nah, apa bedanya dengan yang ini? Yang ini pangkatnya bilangan ganjil, maka hasilnya negatif. Negatif 2 pangkat 3 itu artinya negatif 2 kali negatif 2, 4, ya, dikali negatif 2, jadinya negatif 8. Jadi untuk yang berpangkat bilangan ganjil pasti negatif, yang berpangkat bilangan genap pasti positif. Nah, khusus untuk 2 contoh yang ini, perhatikan contoh yang keempat. Ini bilangan pecahan berpangkat bilangan negatif. Ini sudah dibahas sebelumnya dan kita sekarang gunakan triknya saja. Ya, 2/4 menjadi 4/2. Ya, bilangan pecahannya kita balik. Kemudian yang tadinya negatif 3 menjadi 3. Maka 4 dibagi 2 sama dengan 2 pangkat 3, hasilnya 8. Nah, lihat yang ini, 2/5 pangkat negatif 2. Ya, tentu saja ini secara normal dikerjakan dengan sifat yang tadi. Nah, sekarang kita pakai trik seperti nomor 4, menjadi 5/2 pangkat 2. Hasilnya 5 pangkat 2, 25, 2 pangkat 2, 4. Nah, seperti itu untuk bilangan berpangkat negatif. Nah, sekarang kita coba perhatikan untuk bilangan yang berpangkat pecahan. Ya,
yang berpangkat pecahan ini nanti akan dibahas lebih dalam lagi karena berkaitan dengan bilangan bentuk akar. Oke, kita cek ya contoh-contohnya. Ini yang pertama. Oke, 27 pangkat 2/3. Coba kita fokus ke pangkat yang pecahan ini dan fokus di penyebutnya. Kenapa fokus di penyebutnya? Karena inilah nanti yang akan mempengaruhi perpangkatan bilangan pokoknya. Kalau di sini pernya 3, penyebutnya 3, maka bilangan pokok ini harus diubah ke pangkat 3. Nah, 27 itu sama dengan 3 pangkat 3, pangkat 2/3 ya. Maka sama dengan 3 pangkat 3 dikali 2/3. Atau di sini bisa langsung 3 saling membagi, maka sisanya pangkat 2. Jadi 3 pangkat 2 sama dengan 9. Oke, kita ke contoh yang kedua. 4 pangkat 5/2 sama dengan 4-nya. Ini fokus lagi sama ke penyebutnya yang di sini. Nah, kemudian 4-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 2 ya, pangkat 5/2 menjadi 2 pangkat 2 dikali 5/2. Jadi pangkatnya dikalikan dan ini saling membagi juga. Sisanya 2 pangkat 5, jadi 32. Nah, ini sudah 2 contoh ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita coba contoh yang terakhir. Untuk pangkat bilangan pecahan di sini pangkatnya adalah 3/4. 16 pangkat 3/4. Ya, fokusnya ke angka 4. Maka 16 kita ubah menjadi 2 pangkat 4, pangkat 3/4. Oke, jadi 2 pangkat 4 kali 3/4. Ini sama. Jadi 2 pangkat 3 hasilnya 8. Oke, nah ini pembahasan dari bilangan berpangkat tak sebenarnya yang kedua untuk bilangan berpangkat pecahan. Oke. Itu mudah-mudahan bisa dipahami. Saatnya pembahasan soal. Oke, soal-soal ini adalah merupakan contoh-contoh soal prediksi yang sering muncul. Kita perhatikan contoh soal yang pertama. Hasil dari 32 pangkat 2/5. Ini mudah ya. Ya, ini kita fokus ke penyebut 5. Maka 32 kita ubah menjadi 2 pangkat 5. Seperti tadi, ini 5 saling bagi, sisanya 2 pangkat 2. Hasilnya 4. Jawabannya ya D. Oke, ini gampang ya. Kita coba cek contoh soal yang kedua. Bentuk sederhana dari 4 pangkat negatif 3 dikali 8/3 pangkat 2. Nah, kalau yang ini normal ya, berpangkat positif. Kita lihat pembahasannya. 4 pangkat negatif 3 maka menjadi 1/4 pangkat 3 dikali ini 8 kuadrat, kemudian 3 kuadrat per 3 kuadrat. Nah, penyelesaiannya ini harus kita cermati dengan benar-benar. Lihat, angka 4 dan 8 pasti punya keterkaitan. Nah, ternyata 4-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 2 di sini. Pangkatkan 3 ya, 3-nya dari sini. Jadi 2 pangkat 2 pangkat 3 dikali, nah 8 yang ini kita ubah menjadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 pangkat 2. Paham ya? Ini 8 jadi 2 pangkat 3. Maka sekarang kita perkaliannya ini karena lurus, perkalian itu lurus ya. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 1 dikali 2 pangkat 6. Yang ini ya, 2 pangkat 6. Ya, 3 kali 2 6. Kemudian yang bawah, yang penyebut ini 2 pangkat 2 pangkat 2 pangkat 3. Pangkatnya dikalikan, hasilnya 2 pangkat 6 dikali 3 pangkat 2. Nah, ini sudah bisa saling membagi nih. Kebetulan ini sama, 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 6. Jadi sisanya adalah 1/3 pangkat 2.
atau sama dengan 1/9. Jadi jawabannya A ya. Jawabannya A. Tuh, mudah kan ya? Nah, sekarang satu lagi. Hasil dari negatif 3 pangkat 5 dikali 27 pangkat 2/3. Nah, ini kebetulan bilangan negatif berpangkat bilangan ganjil. Oke, kita lihat ke sini biar lebih fokus. Pembahasannya negatif 5 negatif 3 pangkat 5 dikali 27 pangkat 2/3 sama dengan. Nah, di sini ada rekayasa sedikit. Negatif 3-nya kita ubah menjadi perkalian. Negatif 1 kali 3 dipangkatkan 5. Nah, maka kenapa ini harus dibuat seperti ini? Karena tentu saja 27 bilangan pokoknya 3. Ya, jadi kita merekayasa pekerjaan saja. Nah, dari sini bisa kita lanjutkan. Negatif 1 kali 3 pangkat 5 itu menjadi negatif 1 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5. Untuk yang ini nih. Ya, yang ini jadi ini. Kemudian di sini 3 pangkat 3 pangkat 2/3. Nah, ini seperti tadi, saling membagi, maka sisanya adalah 3 pangkat 2. Nah, sekarang bisa kita lihat, ini bilangan pokoknya sama. 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2, maka hasilnya adalah 3 pangkat 7. Nah, yang ini negatif 1 pangkat 5. Negatif 1 pangkat 5 ini, karena berpangkat bilangan ganjil, maka hasilnya negatif 1. Dikali 3 pangkat 7, maka hasilnya adalah negatif 3 pangkat 7. Ya, hasilnya negatif 3 pangkat 7. Jawabannya A. Nah, jadi untuk perkalian pangkat dengan bilangan negatif 1 tentu saja menghasilkan negatif ya. Kalau misalnya di sininya 1 kali 3 pangkat 7 tentu saja tetap 3 pangkat 7. Nah, mungkin ini yang bisa kita bahas di kesempatan hari ini, dan mudah-mudahan ini bisa dipahami. Dan nanti kita akan coba di pertemuan berikutnya, kita akan cek ya pemahaman kalian tentang bilangan berpangkat pecahan ini. Oke, itu saja mungkin. Terima kasih atas perhatiannya, dan mudah-mudahan kita bisa dimudahkan dalam pembelajarannya. Ya, selamat belajar dan jangan lupa banyak berlatih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.